DPR kan pasti akan sering berkunjung ya ke daerah, ke pelaku usaha. Contohnya kan Pak Erik, Komisi 7 Pariwisata juga Pak ya. Saya sangat miris sekali Bapak Ibu bahwa ada sebuah saran ya dari, saya lupa konkretnya, tapi Bali sekarang disarankan untuk tidak dikunjungi karena limbah sampah plastik yang sudah over di Bali. Pak Erik, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi Pak? Baik Pak Doni, memang DPR fungsinya adalah pengawasan dan legislator, itu selalu melakukan yang namanya kunker. Ya. Kami minimal sebulan satu kali itu kunker di daerah-daerah wisata atau daerah-daerah industri. Kita juga melihat memang dengan adanya masalah seperti di Bali itu kita juga mencatat, dan insya Allah dengan adanya perubahan RUU tentang pariwisata kita akan masukkan nanti. Oke. Gitu. Ya, jadi kayaknya Prof. Pak Fajrin yang harus diakselerasi juga kerja DPR ya. Tapi Kita tenang Pak Erik, banyak. semua mendukung ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fajrin. Pak Fajrin, Bapak Ibu di tengah-tengah kita ini banyak pelaku usaha ya, banyak pengusaha, business owner ya. Nah, ini ada ketum saya, Pak Yahya di tengah-tengah kita ini. Nah, ini Pak Ketua CEO Business Forum ya, saya sama Bang Don anggota beliau. Tentu ada faktor yang sangat diperlukan Pak Fajrin sebagai pelaku usaha. Kalau dari aspek bisnisnya, Anda melihat yang paling diperlukan sekarang itu apa? Insentif kah? Regulasi yang pasti kah? Atau apa kira-kira Pak Fajrin? Saya pikir insentif sangat mendukung ya. Jadi kalau kita berbicara sebagai contoh dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat semakin banyak investor itu yang juga melek akan ESG ini. Oke. Jadi ada istilah green bonds, green instruments dan lain sebagainya. Semakin banyak investor yang mau berinvestasi hanya di perusahaan-perusahaan yang aware terkait dengan ESG. Nah ini kemudian juga memaksa perusahaan-perusahaan untuk aware terhadap ESG dan bahkan menerapkan, dan jika perlu kemudian memperoleh sertifikasi dan lain sebagainya begitu ya, agar bisa diperoleh investasi dari si investor-investor tadi. Kami di Telkom juga dalam 1-2 tahun terakhir akhirnya membangun divisi khusus sustainability, dan kami mencanangkan program yang kami sebut sebagai Go Zero begitu ya, di mana kami tentu saja mendukung program pemerintah terkait dengan net zero di tahun 2060, tapi juga menerapkan itu ke dalam bisnis-bisnis kami. Sebagai contoh, kami dalam beberapa tahun terakhir berekspansi bisnis ke bisnis data center. Yeah. Nah, kemudian di 1-2 tahun terakhir kami melihat lebih dalam dan memutuskan untuk kita juga harus ekspansi ke yang disebut sebagai green data center, di mana data center tetapi dipower oleh sumber energi terbarukan. Nah, ini yang kemudian kami coba dorong begitu ya, bagaimana bisnis-bisnis lainnya juga bisa memiliki tidak hanya dari sisi profit, tetapi juga sustainability. Memang kalau bicara bisnis sekarang pemenangnya yang menguasai data ya Pak ya. Betul Pak, itu salah satu yang kemudian juga kami dorong, bagaimana penggunaan big data, artificial intelligence dalam bisnis-bisnis kami di Telkom. Plus green tadi kan. Plus green. Implementasinya di Telkom Indonesia seperti apa? Jadi satu, sebagai contoh tadi begitu ya, kami coba terapkan bahwa bisnis kami bisa nggak diekspansi atau di-embed dengan green. Yang kedua, dan bisa, salah satunya tadi seperti green data center. Ini yang kami tawarkan juga kepada customer-customer kami, bahwa ini ada data center yang green, ini ada yang belum green gitu ya sekarang misalnya, tapi ke depan kami juga akan turn menjadi green, bagaimana pendapat Anda gitu. Dan again, semakin banyak customer-customer kami yang juga kemudian jadinya teredukasi. Kenapa sih harus green? Bahwa oh ini juga in the long run akan beneficial bagi semuanya termasuk Anda sendiri. By the way Pak Fajrin, kalau di internal kantor sendiri dokumentasi masih printed atau bagaimana, atau sudah email? Nah, dengan penerapan teknologi tentunya salah satunya tadi kita berbicara soal efisiensi dan automation, dan salah satunya adalah penggunaan paper juga semakin berkurang dengan digital signature, dengan teknologi check-in juga melalui check-in check-out kantor begitu ya, melalui online dan lain sebagainya, itu semakin lama itu juga semakin berkurang. Berarti susah bolos ya Pak ya? Lebih susah karena dengan GPS dan lain sebagainya itu bisa ke-track Pak. Ketahuan ya. Oke, ini bukan soal nakut-nakutin tapi tentu bagaimana membangun mental ya Pak ya. Nah ini yang paling penting. Prof, mental, regulasi, kemudian tata kelola. Nah ini sebenarnya bisa kalau kita semua berkolaborasi.
Apa kira-kira yang bisa menjadi mesin turbo untuk mendorong ke semua aspek ini bisa bareng-bareng sehingga tidak ada yang duluan, ada yang ketinggalan, Prof? Oke, tapi mungkin kalau kita lihat dari segi perusahaan yang TBK ya memang ini mereka karena lebih diamati oleh para stakeholders, salah satu kunci yang mendorong mereka bisa lebih cepat speednya itu adalah mengenai transparansi, Pak Dodi, Transparansi. disclosure and transparansi. Artinya kalau memang keberlanjutan ini diperlukan, transparansi dan pengungkapan ini perlu didorong dari ke semua pelakunya, sehingga artinya pengungkapan kondak Ya. yang mereka lakukan itu faktual, betul-betul terjadi. Karena masalah utama itu seringkali adalah mengenai transparansi dan disclosure-nya, Pak Doni. Oke, sampai saat ini transisi pemerintahan ke pemerintahan Presiden Prabowo, Anda melihat ada kesenjangan atau smooth atau seperti apa kira-kira? Untuk regulator sendiri sebenarnya aturannya sudah berubah lebih baik, Pak. Cuman untuk regulated sendiri memang ada lag behind. Tidak semua Oke. industri di dalam regulated ini bisa sama gerakannya. Kayak contohnya kasus di bank itu akan lebih kecil jumlahnya dibandingkan asuransi, Pak. Saat ini kita tahu kan banyak juga bahwa perilaku tidak beretika ini banyak datangnya dari asuransi, Pak. Nah itu yang mungkin perlu didorong adalah enforcementnya, Pak Doni. Jadi mungkin arah untuk regulasi sudah lebih baik, tapi bagaimana mengenforce ini sehingga pelaku itu semuanya merasa aware. Ya. Karena seringkali bertanya, kita bukan TBK Bu, apakah kita perlu menerapkan governance yang baik? Kenyataannya adalah orang stakeholders melihat perusahaan yang menerapkan governance yang baik, itu dibeli 25% lebih tinggi Pak sahamnya sebagai investasi dibandingkan yang tidak menerapkan praktek governance yang baik. Oke. Jadi itu sebenarnya kuncinya. lebih menguntungkan ya Lebih dari sisi menguntungkan. bisnis bagi para investor ya. Betul. Oke, ada kata kuncinya Pak Erik, law enforcement.